Oke, hari ini gue mau review motor. Tapi sebelum itu gue jajan cendol dulu. Ntar gue mulai ya. Ntar lagi, tunggu. Aduh, bang, pesen dong bang. Ya, Berapaan? 5.000. 5.000. Lu mau sekalian? 3? Oke, 3 bang ya. Nih bang, bayar dulu nih. Ya nggak lupa, takutnya lupa kan. Dibiarin. Sip. Sininya dikit kali ya. Aman ya? Sip. Halo folks. Sore ini hari ini sore kebetulan gue hari ini mau coba nge-review sedikit proses pengerjaan dari Project XR. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu kali ya. Siapa sih Custom Folks itu? Jadi Custom Folks itu adalah sebuah bengkel yang berada di Jatimakmur, Pondogede, Bekasi, yang sudah berdiri dari tahun 2023. Belum lama sih, baru setahunan lah. Jadi kita tuh bengkel spesialis, gak spesialis juga sih, emang kita hobinya custom aja kebetulan, karena membuat part itu jauh lebih baik daripada originalan, karena originalan tuh harga terlalu digoreng. Jadi itulah semangat kita untuk membuat bengkel custom, gitu ceritanya. Jadi sebelum kita mulai pembahasan review kita kali ini, gue mau sedikit jelasin, konten ini tuh terbagi atas 4 bab. Yang pertama itu adalah bab pendahuluan, kedua itu latar belakang, ketiga itu adalah pemecahan masalah, dan keempat itu adalah kesimpulan. Oke, mungkin langsung aja kita mulai dari bab pertama ya. Cerita sedikit tentang latar belakang project kita kali ini. Kebetulan kita tuh kedatangan satu pelanggan yang punya preferensi atau minat terhadap genre flat tracker dan juga mesin-mesin big twin seperti Harley. Beliau bertanya, saya ingin membangun motor flat tracker tapi dengan mesin big twin tanpa harus banyak berubah. Dan kita lakukan research yang mendalam, akhirnya kita putuskan motor yang kita pilih adalah XR 1200 ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kenapa sih memang dengan XR 1200 ini? Oke, kalau kita lihat XR 1200 ini kan motornya memang lumayan sudah oke lah ya. Dari segi mesin, dia tuh sudah performance yang berarti mesin ini tuh dapat berlari atau performanya di atas rata-rata Sportster lainnya. Dan juga secara kaki-kaki pun sudah mumpuni, karena dia sudah memakai shock upside down dengan panjang itu 800 mm, dimana rata-rata standarnya motor-motor fairing dan sport itu shock upside down yang dipakai itu adalah di tinggi di 720 dan 730 cm, dan ini kan sudah lumayan tinggi, karena flat tracker sendiri itu pun memang secara konsep itu memang akan lebih tinggi daripada motor biasa, karena dia semi trail kayak gitulah. Oke, jadi dari situlah kita akhirnya mengerjakan proyek XR 1200 ini. Sekarang kita masuk ke bab ketiga, yaitu penyelesaian masalah. Ini bab ini akan sedikit panjang, akan memakan waktu lumayan lama, karena ini kita akan membahas banyak lebih urusan teknisnya. Bagaimana sih kita memecahkan masalah yang ada pada motor ini. Jadi sebelum kita mulai, tapi kayaknya enaknya gue ngerokok dulu ya, karena kan lumayan lama nih. Sob, rokok apa sob? Bentar sob. Buruan. Itu sono, lama lu di frame ah. Oke, kita mulai ya. Jadi motor ini tuh sebenarnya kita punya referensi. Referensinya itu adalah motor ini akan dibangun dengan meniru konsep yang udah dibangun sama Con Racers. Nanti bisa dilihat, adalah dikasih footage seperti apa motor bayangannya. Jadi motor itu tuh sebenarnya sih bukan, kalau gue lihat tuh bukan XR 1200, tapi lebih ke Sporter 48. Tapi ya sebenarnya sama aja sih, cuma beda di konstruksi mesin aja. Kita ngerokok dulu ya. Nah, secara visual yang bisa kita lihat dari contohnya si Muscle R2 itu yang bisa kita lihat adalah dia tuh memakai fork depan Öhlins
Itu jenisnya kalau nggak salah FGRT 3 berapa gitu, gue lupa. Pokoknya intinya dia pakai shock upset down Öhlins. Itu yang tingginya tuh sekitar 720 atau 730 mm. Untuk depannya itu copotan punyanya Aprilia deh kalau nggak salah, Aprilia RSV 1100 sekian itu. Nah, itu yang akan kita coba terapkan pada motor ini. Tadi mungkin ada dari teman-teman yang nonton di sini pun juga akan ada pertanyaan. Ini kan shocknya itu bawaan 800 mm, tapi kita ganti ke 720 atau 730 mm tersebut. Itu kan ada sekitar penurunan sekitar 70 mili atau 7 cm. Itu kira-kira motornya akan turun atau enggak? Nah, itu tuh jadi kita ngedesain si triple clamp-nya ini, si segitiganya ini, kita buat agak lebih menurun sekitar mungkin kayak bikin turun sekitar 3 cm atau berapa. Jadi penurunan itu nggak terlalu signifikan dan motor tuh nggak akan terlalu nungging. Hal itu yang kita lakukan pada bagian segitiga depan. Dan juga nanti stang pun akan kita ganti dengan menggunakan rental fat bar, ya rental fat bar. Untuk bagian ban itu kita bikin juga persis seperti yang ada di gambar. Itu untuk ban itu sendiri kita bakal pakai Sinco E805 yang big block di ukuran ring 18 untuk depan belakang. Dan untuk velg pun kita custom, kita pakai di ring 18 ukuran 4,5 dan untuk belakang, dan di depan itu kita pakai ukuran 3,5 ring 18. Kita baru beres turun mesin kemarin karena kita mau ngebuat looks mesinnya itu full black agar mirip seperti XF 1200X atau motor yang kita jadikan preferensi si Muscle R2. Oke, sekarang kita pergi ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang kita tuh akan ganti shock breakernya ini. Kita akan pakai Öhlins. Itu kita pakai Öhlins yang full black. Itu panjangnya sekitar 330 mm. Dan untuk pengereman itu kita akan ganti full dengan kaliper Brembo semua. Dan untuk disnya kita bikin sendiri, kita desain sendiri dan kita lakukan CNC untuk depan dan belakang. Depan akan kita besarkan disnya di ukuran 320 mm dan di belakang kita akan tetapkan ukurannya dengan ukuran standar yaitu 260 mm. Kita beranjak ke bagian bodi. Kalau pada model contohnya si Con Racer yang Muscle R2, kita kan lihat bahwa bodinya itu dibalut ya atau dibuat lah bahasanya dengan karbon Kevlar full. Nah, di motor ini pun kita bikin cover ulang, kita bikin ulang cover body, cover tangkinya ini, bak sini, ditutup akinya, ditutup tangki oli, ini kita bikin semua, lalu kita karbon Kevlar lagi. Oke, kita beranjak ke bagian knalpot. Untuk bagian knalpot, ini alhamdulillah sih udah beres ya. Ke bagian knalpot kita buat headernya full dari stainless, dan untuk silencer kita pakai Akrapovic untuk setiap bloknya. Jadi kita pakai double silencer. Kita pakai Akrapovic yang megaphone. Terakhir, last but not least, bagian jok. Jadi menurut gue sebenarnya ini lebih ke preferensi pribadi ya. Bagian joknya ini sebenarnya agak-agak gimana gitu, dengan mesin yang udah gede tapi pakai jok kayak gini kan sayang banget gitu. Nah, di sini pun kita lakukan sentuhan, kita buat lagi joknya. Nanti material yang akan kita pakai itu kita bakal pakai full kulit asli, kulit sapi. Dan kita akan nanti bikin joknya itu tipis tapi akan tetap empuk. Kita akan pakai gel, aku lupa namanya apa, pokoknya intinya bakal pakai gel lah. Dan juga nanti untuk bagian kelistrikan kita akan implement juga fitur-fitur barang-barangnya dari Moto Gadget. Kita akan implement di motor ini, dan kita usahakan bisa mungkin kita nggak akan ngerusakin aslinya. Kenapa? Karena asli itu harganya mahal dan terus digoreng oleh pedagang gitu. Jadi makanya kita tuh sebisa mungkin kita custom tanpa merusak barang-barang orinya kan, biar barang ori itu bisa disimpan atau nanti misalnya bosan gitu tinggal dipasang lagi barang-barangnya. Oke. Bab terakhir ini selalu menyenangkan. Bab terakhir itu adalah tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari membangun motor ini adalah kita bisa optimalkan untuk kustomisasi bagian-bagian motor itu nggak mesti melulu merubah orinya atau merubah yang ada. Daripada merubah, mending bikin baru. Jadi itu kata-kata kesimpulan kita hari ini. Ini jam malam kayaknya ya. Udah pulang ya, udah malam lah. Ya, balik ke sop. Bibi, ayo balik. Dah.